membahas permasalahan polemik lahan warga yang diduga sudah digarap oleh perusahaan tambang batubara PT Timbawan Energi Indonesia atau TEI. Jarak tambang yang dekat dengan pemukiman warga, limbah dan aset desa yang terdampak aktivitas tambang, pemerintah Desa Gumpa, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, gelar mediasi pada Rabu 22 Mei 2024. Mediasi dipimpin langsung oleh Kepala Desa Gumpa, Immanuel, didampingi Ketua BPD dan jajaran pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, pihak perusahaan dan masyarakat. Situasi meditasi berlangsung cukup alot dari keberatan warga yang tanahnya diduga tergarap pihak perusahaan. Masalah jarak tambang yang dekat dengan pemukiman, limbah dan aset desa Gumpa yang terdampak aktivitas tambang PT Timbawan Energi Indonesia. Dari hasil mediasi disampaikan, Kades Gumpa Immanuel, permasalahan sengketa lahan akan dilanjutkan pengecekan lapangan pada Sabtu 25 Mei 2024. Sedangkan untuk masalah jarak tambang yang terlalu dekat dengan pemukiman serta masalah limbah masih belum ada penyelesaian. Adapun terkait masalah aset desa juga masih belum mendapat titik temu, namun akan dibicarakan lebih lanjut. Kita juga ingin menanyakan kepada pihak perusahaan bagaimana komitmennya. Karena kalau saya sebagai putra daerah, saya lahir besar di sini, Gumpa ini tidak besar, Pak. Dengan pertemuan penduduk tiap tahun semakin banyak tuh, mau ditaruh di mana anak-anak kita nanti? Kalau istilahnya kegiatan penambangan di wilayah Desa Gumpa ini tidak tertata dengan bagus gitu. Berdasarkan data dan informasi yang pernah kami lihat, jarak ini sangat dekat, Pak. Jadi komitmen dari perusahaan ramah lingkungan dan ramah kepada masyarakat bagaimana sebenarnya? Itu tahun saya ingat 2002 kita sudah melakukan musdes terkait tuntutan ataupun antisipasi dampak negatif dari perusahaan ini, termasuk jarak dan suara kebisingan itu. Nah, sekarang sejauh mana komitmen dari perusahaan? Jangan sampai gini, Pak. Kalau masalah hantu, kasih makan hantu cepat respon itu, Pak. Coba ada kesurupan di situ, besoknya langsung disusul rat. Kita cepat kasih makan hantu. Tapi kalau kepentingan masyarakat seperti ini, apakah nunggu kita ini semua jadi hantu semua di sini baru direspon? Nah itu yang saya terus terang agak risih kalau di Gumpa ini. Lebih diperhatikan makhluk halus daripada kita yang memang penduduk asli di sini. Itu ya. Saya tidak anti perusahaan, Pak ya. Tapi tolong hargai kami sebagai putra daerah ini. Hargai lingkungan kami. Jadi itu. Yang kedua terkait pengelolaan limbah. Jadi poinnya, jangan karena hanya sudah membuat sumur bor, limbahnya dibuang sembarangan, Pak. Kita punya data, punya video itu, dokumentasinya. Pertama ada MTB lahan warga, atas nama Rombot dan Pak Trisno. Dan mungkin tadi kita sama-sama mendengar akan dilakukan pengecekan ulang ke lokasi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan jarak tambang, kami tidak memandang dari Permen SDM-nya, tetapi secara kami memandang dari aturan Menteri Lingkungan Hidup dengan terkait dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik, yaitu dengan jarak minimal 500 meter dari pemukiman warga. Nah, yang ketiga poin yaitu yang terkait dengan aset desa. Pemerintah desa sudah mengajukan terkait aset desa yang terdampak. Mungkin itu nanti akan diselesaikan, akan diadakan di balai desa. Sama mendukung hal tersebut, adanya mediasi ini ada beberapa juga hal yang sudah dimediasi terkait dengan tentang pemilahan, dan itu akan klarifikasi akan dilakukan langsung begitu tepatnya di hari Sabtu minggu ini, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jarak pemukiman dengan area penambangan kami kita juga disampaikan oleh pihak pemerintah desa sesuai dengan indikator ramah lingkungan 500 meter, namun
akan diskusikan lebih lanjut kembali jika ada sifat-sifatnya hal yang sifatnya emergensi tersebut yang telah disampaikan oleh dari pemerintah desa. Jadi namun hal-hal yang lain kegiatan dengan besar juga saya mencoba lagi berdiskusi kembali ke pemerintah desa apapun kekurangan dari kami dari pihak usaha. Jadi selanjutnya kami akan mungkin ada pertemuan kembali. Dari Kabupaten Berto Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Farizali, Haji Suryansyah, Jurnal TV.